Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka ketika kita melihat keajaiban unta, keistimewaan unta, maka pujian kita bukan pada unta, unta kamu luar biasa ya, hebat kamu kok lucu, mulutnya kok kadang monyong, kadang enggak gitu. Bukan gitu, tapi ingat langsung Allah. Khalaqta hadza batila subhanaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anakku semua di Aula Yatim Center Al-Firas rahimani wa rahimakumullah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ini di dalam surat apa yang sudah sangat populer itu? Al-Ghasyiyah. Ini surat terakhir yang beliau nukilkan. Apakah tidak engkau perhatikan bagaimana unta? Tidak kau perhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Ya, ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan bagaimana langit itu ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan bagaimana gunung-gunung itu dipancangkan, dikokohkan, ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bagaimana bumi dihamparkan. Berarti bumi datar, Ustaz? Allahu a'lam. Kesepakatan ahli ilmu, bumi itu bulat. Dihamparkan maksudnya, dihamparkan itu bukan datar, dihamparkan begitu, tidak terpengaruh apakah ini bentuk datar atau bulat, tapi dihamparkan itu maksud digelar oleh Allah untuk kehidupan manusia, itu maksud dihamparkan. Fadzakir, maka berilah peringatan. Kalian berilah peringatan. Innama anta mudzakir. Sesungguhnya engkau tugasmu hanya memberi peringatan. Jadi sama sekali tidak berhak memberi hidayah kepada orang. Jadi kalau ngajak orang pada kebaikan, Bapak Ibu sekalian, kalau yang diajak ini tidak segera menjadi baik, kemudian jangan putus asa, karena kebaikan atau hidayah seseorang itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapalah kita, sedangkan Nabi SAW saja tidak mampu menjadikan kakeknya, pamannya itu menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim, padahal sangat mencintai dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini jadi unta. Bagaimana unta? Unta itu Masya Allah, kakinya fleksibel. Dia bisa berjalan ratusan kilometer di gurun pasir. Dan kalau ada pasir itu kan ada yang gembur, ada yang keras begitu. Dia fleksibel. Dengan panasnya itu tidak ngefek, karena sudah ada perangkat fisiologis yang memungkinkan untuk itu. Badai pasir setiap saat. Unta dikaruniai selaput mata. Selaput mata itu bukan kelopak lain. Di dalam kelopak ada selaput. Jadi unta bisa berjalan tanpa henti, bisa melek terus di tengah badai pasir, karena matanya terlindungi oleh selaput itu. Di antaranya itu, dia ketika mendapatkan air, dia minum sebanyak-banyaknya, disimpan untuk konsumsi berminggu-minggu berikutnya. Ini Masya Allah. Ini Allah maha teliti, maha detil, dan menciptakan sedemikian ajaibnya binatang yang bernama unta. Di antaranya itu. Maka ketika kita melihat keajaiban unta, keistimewaan unta, maka pujian kita bukan pada unta, unta kamu luar biasa ya, hebat kamu
kamu kok lucu, mulutnya kok kadang monyong, kadang enggak gitu. Bukan gitu, tapi ingat langsung Allah. Fa khalaqta hadza batila subhanaka, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir, wa qala ta'ala afalam yashiru fil ardi fayanzuru, maka kenapalah kalian tidak mengembara di muka bumi sehingga engkau bisa melihat fenomena-fenomena, memikirkan fenomena alam ini yang tujuannya agar engkau lebih memahami kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ayatu fil babi katsirah, dan ayat-ayat yang relevan dengan bab ini sedemikian banyak, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa minal ahadisil hadis, dan dari sekian banyak hadis itu yang relevan dinukilkan satu, kaisu mandana nafsahu, orang yang cerdik itu, kata Nabi SAW, dinukil ini ayat yang sudah pernah dibahas di bab 1, adalah dia yang mampu menundukkan nafasnya sendiri. Jadi orang yang cerdik itu adalah orang yang mampu menghalau nafsunya sendiri. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa kalau mau kaya cepat itu enak, cukup datang ke Gunung Kawi, bawa ubur rampe yang diminta oleh juru kunci, nanti pulang sudah bawa sesuatu, bisa-bisa kaya dengan sendirinya. Apakah babi ngepet, apakah duyul, apakah keblek, itu. Ini kalau diperturutkan hawa nafsu seperti itu, ya dia berarti orang bodoh, dia orang blow on gitu. Kebalikan dari orang yang cerdas, yang cerdik. Kata Nabi, al-kayyisu mandana nafsah. Jadi orang yang cerdik itu adalah yang bisa menundukkan hawa nafsunya. Tahu kalau di Gunung Kawi, tahu kalau makan riba, menjalankan ekonomi yang ribawi itu akan mempercepat kaya, tapi ditundukkan, jangan. Nafsunya sendiri dikendalikan, ditundukkan, tidak, karena itu melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang ada di sini sedemikian Allah bimbing untuk bisa benar-benar bisa menundukkan hawa nafsu kita, diri kita, dan kita mampu terkoneksi dengan alam semesta ini, sehingga lebih mudah atau lebih radar hati kita lebih peka terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya akan mengakui atau memuji senantiasa Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Karenanya kita konsep sekolah alam di sini dalam rangka itu, Bapak sekalian. Demikian, monggo ada closing. Sebelumnya mungkin Pak, monggo ada sesuatu? Tidak? Kalau tidak langsung KI. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz. Sekarang masalah keteladanan. Kalau keteladanan banyak disampaikan lewat tarikh Islam, apakah itu pahlawan wanita yang selalu mendampingi Rasulullah dalam peperangan dengan kecakapan, keterampilan pedangnya. Ini banyak diriwayatkan. Kemudian keteladanan tokoh-tokoh di daerah. Ini agak sulit. Sekarang yang populer itu adalah teladan pahlawan nasional Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, karena beliau mendapatkan SK yang terakhir dari presiden yang diserahkan kepada putranya Raja Im. Kemudian untuk yang lain ini belum nampak karena tidak punya SK, seperti Letnan Nidin. Ini saya baca hasil penelitian dari seorang mahasiswa UNED bahwa Pak Nidin ini, ya maaf ya, ini orangnya meninggal kan sudah. Pak Nidin ini adalah Letnan Nidin yang banyak muncul di Mangaran. Orangnya gagah, ganteng, dan bahkan banyak yang akan meminang Pak Nidin dalam cakrawala waktu itu peperangan.
Tetapi Pak Nidin tidak jadi jodohnya tidak di Manggaran, tapi dapat di tempat lain. Dalam peperangan di Jangkar, di Sopet, di selatan, di Sopet. Pak Nidin ternyata keberaniannya itu sudah nampak, baik buku yang dari Pemda ataupun dari mahasiswa ini. Kemudian dia tuh umurnya pendek, tertembak oleh peluru Jepang, sehingga Pak Nidin menjadikan pahlawan. Dalam hal ini kami sebatas itu yang tahu, sebab itu pun hasil wawancara dari istrinya. Pak Nidin punya anak satu, namanya Arman Santoso, sekarang sudah usia juga pensiunan dan sedang sakit sekarang. Itu. Nah ini teladan ini jarang disampaikan. Tapi saya sebagai penyiar radio Mutiara ya, tetap menyampaikan ini, berita-berita ini, berita kebaikan ya. Kami sampaikan. Saya punya bukunya itu disampaikan. Di daerah yang lain ya, tokoh yang sekarang makamnya itu diberi besi di kota besi di Paaraman. Itu sering saya sebut. Aku asli gini Pak. Saya asli situ Bondo. Saya tahu itu Ustadz Haji Muhammad Anwar. Kemudian dari Sumber Kola, dari Masjid Mujahidin, saya juga menyampaikan info itu. Sebab yang dari Mujahidin ini seorang guru madrasah yang jalan kaki dari Masjid Mujahidin sampai ke Al-Jihad setiap hari. Ini sebagai guru ngaji ikan almarhum. Ini saya lukan di radio seperti itu. Mumpung saya dipasrai di bidang dakwah dan budaya. Ini kadang-kadang muncul fitnah, Ustaz. Muncul fitnah. Kok tahu Pak Dedi dari mana berita itu? Saya kan memahami Ustadz Haji Muhammad Anwar ini muridnya banyak Pak. Dari sana, dari desa-desa. Ibu Quran Pak. Rumahnya di Paaraman. Jadi alim, tidak komersial Pak. Nah, kalau saya cerita yang lain Pak, masih ada 4 tokoh nih Pak. Tapi ini sudah komersial, tidak cocok. Ya itu yang sering saya sampaikan. Ya, ini karena sudah meninggal. Nek masih hidup kan tidak boleh Pak, riak nanti. Itu Ustaz. Kembali pada tema yang dibahas tentang masalah istiqomah. Jadi pengarang buku Ustaz Imam Nawawi menyampaikan tadakur, tafakur, berorientasi dengan ayat Quran, wa ilal jibalu kaifa musibah, wa ilal ardu wa kaifa sutihat. Kemudian secara individu, secara manusia, ada surga di tangan kananmu, ada neraka di tangan kirimu. Kondisi kita yang kita alami secara manusia, saya sudah 68 tahun. Untuk tetap menjaga istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah di dalam kehidupan sehari-hari itu amat sangat luar biasa. Yang saya alami sendiri antara surga dengan neraka. Kemudian di keluarga juga saya harus mengkondisikan bagaimana kondisi keluarga roha betul-betul dalam kondisi sakinah mawaddah warahmah.
termasuk prosesi yang ada di sini yang bisa mengalami kondisi-kondisi seperti ini untuk tetap menjaga istiqomah di dalam perintah Allah. Ya, di dalam perjalanan diri saya sendiri itu ada ini surga, ini neraka yang saling berkutat untuk bisa ya saling mengalahkan. Kemudian di rumah pun juga begitu, di keluarga itu ada istilah juga suami takut istri. Yang berlebihan. Kondisi kita yang di sini pun demikian, kondisi-kondisi yang ada termasuk kondisi-kondisi politik yang ada di negara kita, apalagi yang disampaikan Pak Teddy tadi kaitannya dengan keteladanan itu luar biasa. Nah, yang kami permasalahkan itu untuk tetap menjaga istiqomah di dalam kita menjalankan perintahnya. Di kanan itu ada surga, di belakang di kiri ada neraka. Kita mengarah pada tujuan yang insya Allah nanti di akhir husnul khotimah, khususnya kita yang datang kemari, bagaimana bisa mengkondisikan tetap menjaga istiqomah kita di dalam kondisi menjalankan perintahnya. Mohon petunjuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, untuk kepahlawanan itu sebenarnya sangat subjektif kalau kita menilai kepahlawan itu dari sisi manusia. Tetapi pahlawan yang sebenarnya itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas, itu konsep Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dapat SK maupun tidak dapat SK dari pemerintah, apabila seseorang ini masuk kualifikasi khairun nas anfa'uhum linnas, sesungguhnya dia itu adalah pahlawan. Dan pahlawan yang sejati justru yang tidak mempermasalahkan apakah dia akan disebut pahlawan atau tidak disebut pahlawan. Ini pertama. Jadi sehingga kalau dikomparasikan dalam kehidupan sosial, itu berjasa kok tidak dapat SK pahlawan, itu tidak berjasa berak toju, cuman muridnya banyak kok diberi pahlawan, gelar pahlawan. Kembali lagi itu masalah subjektivisme manusia. Dan itu ukurannya sangat nisbi, ukurannya sangat tidak bisa dipegang. Bahkan sejarah itu pun yang punya sejarah, yang berhak adalah yang berhak menulis sejarah. Sejarah itu adalah versi pemegang kekuasaan sehingga dia bisa menulis sejarah. Jadi kembali ke manusia. Jadi kita tidak usah pusing-pusing dengan predikat pahlawan seseorang, karena kita sudah tahu petanya. Itu kan suka-suka yang memberi saja, suka-suka yang memberi, yang kita anggap orang yang sangat berjasa tulus tetapi tidak dapat ya karena tidak diinginkan oleh yang memberi. Tapi kalau sudah bicara kesejatian, ya kita kembali pada konsep dasar bahwa setiap orang berpeluang menjadi pahlawan dengan konsep bermanfaat bagi sebanyak-banyak manusia yang lain. Itu jadi konsep kepahlawanan. Yang kedua, istiqomah sudah sering kita sampaikan, kuncinya hanya kita memahami bagaimana metode atau cara secara manusiawi, secara sunatullah menjadi istiqomah. Yang kedua, cara spiritual, ini meminta pertolongan Allah. Ini kalau dikomparasikan ke konsep dasar adalah ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dan sholat ini akan menjadikan Allah memberi pertolongan kita untuk selalu berada dalam keistiqomahan dan kelak husnul khotimah. Sabar maksudnya kalau ingin selalu berada di jalan Allah, istiqomah jalan Allah, sabarnya adalah yaitu sabar menuntut ilmu, sabar membarengi teman-teman yang saleh, sabar di dalam memerangi kemalasan-kemalasan. Maka doa-doa di antara doa zikir pagi petang kita itu adalah aku berlindung kepadamu dari kemalasan di hari tua. Itu diantaranya itu. Apakah tua itu yang sudah seperti Kong Dai saja? Tidak. Kita sekarang ini posisinya sudah tua ketimbang kemarin. Mas Ami ini baru kelas 1, sekarang sudah tua ketimbang kemarin masih kelas 6 itu.
Jadi ayat ini hadis ini, doa ini berlaku bagi siapa saja. Niku nggih, jadi secara zahirnya kita pelajari secara sunatullahnya itu bersabar. Sholat maksudnya ya minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa istiqomah. Maka nggih, insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.